Halo, nama saya Dik Tutobalian. Saya dari Ilmu Komputer, NIM 2411030020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem aplikasi transportku, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola transportasi di kota cerdas yang memiliki transportasi yang cukup buruk. Baik, di kota cerdas sistem transportasi mereka memiliki banyak sekali masalah. Yang pertama, informasi transportasi tersebar di berbagai aplikasi karena dikelola oleh berbagai banyak pihak. Ada pihak BUMN dan juga para pemilik swasta, seperti yang di studi case. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan sistem yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada informasi transportasi yang secara real time yang konsisten. Yang keempat, pengguna dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada pelajar atau mahasiswa, ada wisatawan, dan penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Maaf, ini typo. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu mengembangkan aplikasi transportku, yaitu sebuah aplikasi yang menyediakan perencanaan rute multimoda. Yang kedua, memberikan notifikasi secara real time kepada penggunanya. Yang ketiga, menyediakan pembayaran terintegrasi atau pembayaran secara tunggal. Seperti bisa kita buat contoh seperti Jaklingko, kartu Jaklingko itu bisa digunakan untuk pembayaran Transjakarta dan juga bus. Namun kartu transport ini bisa digunakan untuk kereta api juga, dan juga sistem transportasi perahu. Yang keempat, menyediakan informasi khusus bagi pelajar, penyandang disabilitas, wisatawan, dan pelaku bisnis. Yang kelima, menghadirkan dashboard analitik bagi pemerintah kota. Kemudian objek utama dari aplikasi transportku itu ada beberapa objek utama yang saya buat, yaitu user. User itu ada komputer sebagai masyarakat dari kota cerdas, ada para pelajar, ada turis, dan juga pelaku bisnis. Di mana user ini memiliki atribut nama, email, nomor HP, dan juga tipe pengguna. Apakah mereka pelajar, apakah itu masyarakat umum, wisatawan, atau para pelaku bisnis, dengan metode atau fungsi login, buat trip, dan bayar. Objek yang kedua adalah trip dengan atribut ID trip, lokasi awal, lokasi tujuan, dan total biayanya, dan memiliki metode tampilkan rute, dan kedua hitung biaya. Yang ketiga, objek trip segment, di mana memiliki atribut jenis moda atau jenis transportasi yang digunakan, apakah itu bus, apakah kereta api, apakah perahu, apakah sepeda. Yang kedua ada titik awalnya, atribut ketiga ada titik akhir, dan waktu tempuh, dan menggunakan metode estimasi waktu dan cek ketersediaan. Objek yang keempat ada transport mode dengan atribut nama moda, kapasitas, status operasional, dan memiliki metode get info moda, bus atau kereta atau perahu. Di sini saya nggak tulis. Yang kelima, objek yang kelima adalah payment yang memiliki atribut metode pembayaran, jumlahnya, status, dan memiliki metode atau fungsi proses pembayaran. Yang ke 6 ada objek transport card yang memiliki atribut nomor kartu, saldo, status aktif, jenis kartu, apakah untuk umum, pelajar atau wisatawan atau pelaku bisnis, dan memiliki metode top up dan juga bayar trip. Yang ketujuh ada objek admin dashboard. Itu objek itu dashboard dari pemerintah yang memiliki atribut statistik dari perjalanan dan memiliki metode tampilkan analisis perjalanan dan ekspor data. Objek yang kedelapan, notification, memiliki atribut jenis pesan, waktu kirim,
dan memiliki fungsi kirim pesan dan tampilkan notifikasi. Kemudian saya membuat relasi antar objek. Relasi antar objek ini saya buat agar kita bisa memahami bagaimana objek-objek ini yang saya buat ini berinteraksi di dunia nyata. Yang pertama ada asosiasi. Satu user dapat melakukan banyak trip. User tanda panah ke trip itu artinya user itu bisa melakukan perjalanan dengan banyak sekali trip. Maksudnya itu menggunakan banyak transportasi setiap harinya. Yang kedua, komposisi. Trip terdiri dari beberapa trip segmen. Ada segmen trip bus, trip kereta api, trip perahu, trip sepeda. Yang ketiga ada dependensi. Payment gateway bergantung pada bank api internasional eksternal. Payment gateway ini merupakan sistem internalnya yang memproses pembayaran dari pengguna. Sedangkan bank api ini modul eksternalnya seperti digital cardnya seperti itu. Yang keempat ada inheritance atau pewarisan. Jadi transport mode ini merupakan kelas induk yang mewarisi yang dimana yang memiliki anak transport mode ini sebagai parents dan memiliki anak bus, kereta dan perahu kota. Jadi transport mode ini merupakan induk kelas dari objek-objek itu. Yang keempat penerapan konsep dari OOP. Ada encapsulation sebagai salah satu konsep dari OOP. Itu setiap objek menyimpan data dan operasinya sendiri. Artinya saya buat contoh objek payment gateway itu menyimpan informasi saldo dan hanya bisa dimodifikasi melalui pembayaran top up atau transfer. Yang kedua, inheritance. Objek seperti bus dan kereta mewarisi struktur dari transport mode. Jadi kita perlu menduplikasi kode. Kita tidak perlu lagi menduplikasi kode untuk fitur yang sama seperti kapasitas atau status operasionalnya. Yang keempat ada polymorphism yang memiliki fungsi get info moda yang bisa di-offer oleh masing-masing anak kelas. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, hasilnya akan berbeda tergantung apakah itu bus, apakah itu kereta atau perahu. Yang keempat ada object abstraction. Itu detail internal seperti cara menghitung biaya atau menyambung ke API pembayaran disembunyikan dari pengguna. Jadi yang terlihat itu hanya interface-nya. Pengguna cukup klik bayar dan sistem yang akan mengurus pembayaran atau mengurus sisanya. Jadi kesimpulan, aplikasi transportku itu bukan hanya sekedar aplikasi transportasi, tapi itu sebuah aplikasi yang mempermudah mobilitas harian warga. Yang kedua itu aplikasi transportku meningkatkan efisiensi penggunaan transportasi umum. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan polusi udara. Jadi ini adalah sistem transportku yang saya rancang dari studi case dengan menggunakan objek dengan memiliki 8 objek utama dan juga menerapkan sistem object orientation programming. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi transportku yang saya rancang. Saya ucapkan terima kasih.